Selamat pagi anak-anak. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum kita mulai, kita siapkan dulu ya. Ibu minta tolong bantuannya Faruk untuk menyiapkan. Siap. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, yuk sebelum kita belajar, kita cek kehadiran dulu. Apakah ada temannya hari ini yang nggak datang? Hadir semua? Oke, hari ini hadir semua ya. Tidak ada yang tidak datang. Siap ini kan untuk belajar kan? Siap. Coba kalau siap, tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, siap belajar ya. Jadi hari ini kita akan belajar pembelajaran coding. Ya. Coding. Materinya berpikir komputasional. Ada nggak yang ingat pelajaran minggu lalu? Ada. Kita belajar tentang apa ya? Iya, pemecahan masalah. Kenapa kita belajar tentang pemecahan masalah? Karena di hidup ini banyak masalah, ya. Contoh masalah yang pernah kamu hadapi apa kira-kira? Kamar berantakan. Terus banyak PR-nya belum disiapin, ya kan? Masalah kan? Salah bawa buku ke sekolah, masalah juga. Nah, jadi kita hari ini belajar namanya berpikir komputasional. Pasti pada nggak tahu kan berpikir komputasional itu seperti apa? Ada yang udah tahu? Belum. Nah, jadi hari ini kita akan belajar berpikir komputasional. Nah, kemarin udah kita ingat-ingat kita belajar tentang namanya pemecahan masalah agar bisa memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kamu hari ini ya tujuan pembelajaran kita adalah memahami konsep berpikir komputasional dan komponennya. Apa sih itu Bu berpikir komputasional, apa-apa aja, dan bagaimana nanti mengaplikasikannya untuk memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Jadi Bu harap setelah belajar apa itu berpikir komputasional dan langkah-langkahnya, kamu bisa diaplikasikan untuk memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Ya. Terus hari ini kita belajarnya dengan kuis ya, sambil diskusi. Terakhir ada nanti mengerjakan tugas individu. Ya, jadi paham hari ini kita mau ngapain kan? Paham. Lanjut. Nah, jadi secara gampangnya berpikir komputasional, proses berpikir secara sistematis dan logis untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep ilmu dalam komputer atau berpikirnya seperti komputer. Pernah nggak kamu lihat komputer?
Pernah memakai komputer? Pernah. Pasti ada komputer di rumahnya kan? Handphone itu juga termasuk kayak komputer ya, smart ya. Dia bisa kamu kasih pertanyaan, dia bisa memecahkan ya kan? Nah, jadi hari ini kita berpikir seperti komputer. Yang bagaimana itu Bu berpikir seperti komputer? Jadi ada prinsip berpikirnya itu ada 4. Nih kamu lihat ada namanya dekomposisi. Dekomposisi itu bagaimana? Memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil. Ya kamu bagi, oh ini masalah saya besar nih, saya bagi dulu menjadi masalah yang lebih kecil, diselesaikan satu-satu, nanti masalah besar tadi akan selesai. Itu namanya dekomposisi. Mirip seperti kita belajar matematika. Ada bangun gabungan ya kan, kita dekomposisikan, kita pecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil. Pernah kan? Ingat? Terus ada di sini namanya pengenalan pola. Bahasa kerennya itu adalah pattern recognition. Pengenalan pola. Bahasa kerennya pattern recognition. Pattern itu artinya pola, recognition pengenalan. Jadi pengenalan pola ini ya, kalau kamu di kehidupan sehari-hari kadang udah lihat, langitnya udah mendung nih. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau langit udah mendung ya? Iya, bisa jadi akan turun hujan. Jadi seperti itu pengenalan pola ini. Baru ada namanya abstraksi. Abstraksi ini artinya kamu fokus pada hal-hal yang penting. Ya, jadi kamu kalau ada informasi, kan kita kalau pakai handphone itu informasi gampang didapatkan kan, banyak info-info terbaru. Kalau semua kamu ambil, kamu simpan, lama-lama ini pikiran penuh ya kan, udah pusingnya, ada kebanyakan belajar nih pusing. Nah, jadi abstraksi ini adalah mengambil informasi-informasi yang penting saja, yang tidak penting bisa diabaikan, ya dibuang. Yang terakhir ada namanya algoritma. Mungkin pernah dengar ya. Jadi algoritma ini bahasa gampangnya adalah langkah-langkah atau susunan atau tahapan ya. Ketika memecahkan sesuatu atau ketika mau melakukan sesuatu. Contohnya, pernah nggak bikin jus buah? Pernah. Gimana langkah-langkah bikin jus buah itu? Ya sebelum dimasukin ke blender buahnya diapain dulu? Iya, ada dicuci, dikupas, dipotong-potong ya kan. Nggak langsung buahnya utuh masukkan ke blender, belum dicuci, belum diapa-apain kan? Nah, tidak. Jadi algoritma ini adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Dimana nggak mungkin kamu udah masukin ke blender, kamu keluarin lagi baru kamu potong-potong. Tidak ya, dipotong-potong dulu baru dimasukin blender. Jangan sampai langkah-langkahnya terbalik. Kalau komputer kamu kasih langkah yang salah, hasilnya nanti bisa jadi error atau tidak sukses. Oke, dari 4 prinsip berpikir komputasional ini ada yang mau ditanya? Tidak. Kalau tidak, kita coba lihat permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak mengalami masalah ini? Sampai gini dia kan, wah terlalu pusing dia ya kan. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh permasalahan dalam kehidupan kamu. Kamarnya berantakan ya. Jadi gimana sih biar menyelesaikan masalah ini? Ada yang tahu? Iya, dibagi-bagi tugasnya ya kan. Bisa jadi mungkin kamu beresin dulu bajunya ya kan, dilipetin. Baru kalau udah dilipetin, diapain lagi bajunya? Iya, masukkan, susun dalam lemari dengan rapi. Jangan main lempar-lempar aja ya kan. Nah, terus udah nyusunin baju, apain lagi? Bereskan mainan. Udah dibereskan mainan, diapain lagi? Disapu, dipel nggak kamarnya? Iya, setelah barang-barangnya ini udah diberesin, sampah yang nggak perlu udah dibuang ya kan, kamu sapu, kamu pel. Nah, nanti hasilnya adalah kamar yang
bersih, tidak berantakan lagi. Jadi itu adalah prinsip yang namanya dekomposisi. Ada masalah besar bisa kita selesaikan dengan cara membagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, lanjut lagi ada nih. Ini apa ya? Ya, ini salah satu contoh jadwal pelajaran atau bahasa kerennya ada schedule. Jadi kamu sekolah dari hari Senin sampai hari Jumat pasti sudah diberikan jadwal ya kan? Agar apa sih dikasihkan jadwal ini? Iya, agar kamu belajarnya teratur. Terus gimana ya kalau misalnya salah bawa jadwal? Ya belajarnya nggak akan bingung ya kan? Belajarnya akan bingung. Hari ini belajar matematika nggak bawa buku matematika, jadi permasalahan. Terus kalau misalnya lupa hari ini hari apa? Saya hari ini upacara, berarti hari ini adalah hari Senin. Oh, hari ini tadi kami kegiatannya menyanyi di lapangan, berarti hari ini adalah hari Rabu. Jadi karena setiap hari ya sudah ada jadwal, kamu tahu kalau Senin upacara, Selasa kegiatan literasi. Kamu ini namanya adalah pengenalan pola. Jadi kalau kamu misalnya ada apa ya namanya ya, kalau misalnya ada kejadian nih, kamu pasti pernah, pasti nih saya tebak nanti kejadiannya selanjutnya akan begini ya. Pernah nggak seperti itu? Atau mungkin pernah nonton-nonton sinetron atau nonton-nonton kartun gitu ya. Jalan ceritanya awalnya begini, endingnya atau akhirnya seperti ini. Udah saya tebak ini. Pasti ada yang kayak gitu kan. Pernah nggak nebak-nebak akhir dari film atau dari serial TV yang kamu tonton? Nah, itu termasuk dalam pengenalan pola. Oke. Ya, lanjut ada fokus. Fokus ini yang bagaimana fokus ini? Fokus ini termasuk ke dalam abstraksi. Ibu contohkan begini nih. Pernah nggak kamu pergi ke kebun binatang? Pernah. Jadi ternyata setelah kamu capek bermain-main keliling-keliling di kebun binatang itu ya kan, tiba-tiba kamu kebelet, ya kan, mau ke kamar mandi. Setelah itu pasti kamu nggak akan fokus lagi melihat hewan-hewan ataupun pemandangan yang ada di kebun binatang. Fokus kalian kemana sekarang? Iya, mau mencari di mana lokasi kamar mandinya. Jadi abstraksi itu seperti itu ya. Kalian nggak mikirin informasi-informasi yang nggak penting, kalian fokusnya dengan informasi yang pentingnya tadi. Saya perlu toilet, mana toiletnya nih ya, dicari-cari ya kan, karena harus menuntaskan. Nah, bisa lagi di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada berita nih, beritanya panjang, 1 halaman penuh. Abstraksi ini dipakai untuk melihat poin-poin penting dari berita tersebut. Ya, kalau kamu baca cerita tuh ada teks paragraf. Nah, tiap paragraf itu pasti ada namanya ide pokoknya. Jadi mirip seperti itu ya. Kalimat lain hanya mendukung. Kadang infonya tidak terlalu penting, kamu perlu mencari ide pokoknya saja. Oke. Lanjut ada, gambar apa ya? Gambar mie instan. Iya, mie instan itu apakah kamu buka bungkusnya langsung bisa dimakan? Tidak. Ada yang bisa jelasin gimana cara buat mie instan? Bisa. Ambil apa? Ambil bungkus, digunting, kemudian direbus. Iya, apanya yang direbus? Ya, mie-nya direbus memakai dia pakai panci, pakai air, letak di atas kompor. Kira-kira mie-nya direbus berapa menit ya? Kalau kita rebus mie 10 menit, apa yang terjadi? Mie-nya akan
Lembek ngembang. Iya, mie itu 2 sampai 3 menit sebenarnya udah cukup ya. Setelah direbus nih mie-nya diapain? Hah? Kalau mie-nya Indomie kuah ya, mie instan kuah dituang dengan kuahnya tadi, atau kuahnya kamu buang, kamu tuang yang baru lain ya, bisa jadi. Tapi kalau Indominya Indomie goreng diapain? Ya disaring, bahasanya ditiriskan. Diletak di mana? Diletak di piring. Kemudian diberikan bumbu-bumbunya. Bumbunya diaduk. Setelah diaduk diapain? Makan. Ditambahin. Iya, kalau suka kamu dengan telur, tambahin telur. Suka dengan sosis nugget ataupun sayuran lain, tambahin. Kasih nasi. Oke, boleh. Jadi setelah selesai Indominya baru bisa kita santap. Jadi ada langkah-langkah atau tahapan ketika kamu memasak Indomie atau mie instan. Pernah nggak kamu masak? Mungkin bukan mie instan tapi yang mirip. Pop mie. Ya bolehlah. Apalagi yang mirip ya? Mie open. Ya ada ya sekarang. Mie instan itu banyak ya, ada mie open, ada wow spaghetti ya kan. Pernah nggak bikin? Lemonilo. Ya banyak ya. Tapi ingat jangan terlalu sering makan mie instan. Oke ya. Cara buat mie instan tadi termasuk dalam apa? Algoritma. Oke, coba kalian ibu tanya, kalau tadi memecahkan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil, apa itu? Dekomposisi. Kalau misalnya dia hanya mencari atau fokus pada informasi penting, informasi lain diabaikan. Iya benar, abstraksi. Kalau dia ada langkah-langkah dalam melakukan sesuatu, algoritma. Terus kalau ada pola-pola yang berulang dan kamu bisa memprediksi, apa itu dia namanya? Pengenalan pola. Sampai di sini ada yang mau nanya? Paham semua? Paham. Oke, kalau paham kita akan main game. Oke. Gamenya gampang nih. Oke, nampak? Jadi ada sebuah permasalahan nih. Misalnya ada seseorang yang namanya Mira, merupakan pramusaji baru. Tahu pramusaji? Pramusaji itu bahasa kerennya waitress atau pelayan ya, yang melayani. Jadi dia kerja di kedai kopi Batu 10 ya, yang di samping sekolah kita. Ternyata dia harus menyusun piring-piring yang sudah dia cuci ke meja penyimpanan yang berbeda. Tahu kenapa harus nyimpannya beda? Karena di kedai kopi Batu 10 sistemnya penjualnya orangnya beda-beda yang punya ya kan. Jadi ketika dicuci harus dibalikan ke tempat yang berbeda. Bisa nggak kamu bantu Mira? Bisa. Coba yang bisa menjawab persoalan nomor 1 ada. Coba Fakih maju ke depan. Nih, Bu kasih laser, kamu pilih yang mana jawabannya, terus kamu jelasin kenapa itu yang kamu pilih. Lasernya yang ini. Pejet, oke. Sini arahnya. Kamu tunjuk yang mana. Yang mana nomor 1 nih, yang mana jawabannya? Kenapa nomor 1 jawabannya yang ini? Kata Waki yang nomor 1 nih jawabannya yang ini. Bener nggak? Benar. Tahu dari mana kalian itu benar jawabannya?
Iya, karena kalian membandingkan ya kan. Oh, ini lingkarannya yang warna ini. Terus ada segi 6-nya yang warna kuning ya kan. Beda dengan yang atas ya kan. Nih, segitiganya biru. Jadi inilah jawaban nomor 1. Oke, boleh beli tepuk tangan. Coba nomor 2 yang perempuan. Nah, sini Ulan. Nomor 2 nih, yang lain ya. Kira-kira yang mana jawabannya? Yang mana lasernya? Nah, itu laser. Agak ke sini. Nah, kenapa? Yang mana? Ya, kenapa? Karena yang pertama, iya, yang pertama warna hijau muda. Segi 6-nya ada warna hijau tua. Terakhir warna ungu. Oke, berilah beri tepuk tangan kawannya. Lanjut, cowok lagi ya. Nah, Nizam, sini Nizam. Hah? Gampang, nanti ibu kasih yang lebih susah. Ya, nomor 3 lasernya yang ini. Ya, yang 3 yang mana ya? Yang bawah. Kenapa yang bawah? Yang bulat warnanya hijau. Oranye, yang pink, Yang pink. warnanya pink. Iya, oke. Boleh beri tepuk tangan. Yang terakhir. Perempuan lagi. Coba Zafira. Sini Zafira. Semua pintar ya. Ini lasernya yang bawah. Oke. Coba ini kamu jelasin. Nah, kenapa jawabanmu yang mana? Pejet dari pejet. Tekan. Nah. Benar nggak jawabannya Zafira? Coba diperhatiin dulu satu-satu nih ya. Yang paling belakang warnanya apa? Biru. Biru atau ungu tuh? Nah, terus ada hijaunya, ada warna segitiga yang pink. Nah, baru ini jawabannya benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Berarti udah paham ya? Paham? Paham atau lanjut? Lanjut apa? Oke, satu lagi ya. Ini kita akan membongkar ya, ibaratnya mau bongkar rumah. Yang bagian sebelah kiri dengan bagian yang sebelah kanan. Ya, bagaimana susunannya? Kira-kira nih, contoh dulu. Gambar yang pertama di sini ada rumah atapnya warna hijau ya kan? Nah, kamu pilih ada nggak atap di sini warna hijau? Ada. Terus di sini ada persegi panjang atau pintunya warna merah. Ada nggak warna merah? Ada. Terus ada persegi panjang sebagai badan bangunan rumahnya warna oranye ya. Kuning. Oke. Krim. Ya boleh lah ya. Yang mana jawabannya? Yang ini. Bisa? Coba Samil, yang kedua Mil. Yang mana nih Mil? Yang paling atas. Benar nggak yang paling atas? Benar. Nanti kita cek ya, ini ibu ada nih garisnya. Nanti ibu tunjukin. Yang ketiga, coba. Oke, Anugrah. Yang mana Anugrah? Yang keempat, yang ini. Benar? Benar. Coba lagi Apika. Yang ini yang mana Apika? Yang kelima. Yakin? Oke, kita kunci ya. Terus nih gambar kelima nih, yang mana? Coba Ryan. Yang mana Ryan ini gambarnya? Ketiga. Benar? Yang terakhir pasti adalah yang sebelahnya. Yuk kita buktikan benar nggak jawabannya. Ada benar semua. Benar semua. Enak kan belajar komputasional nih kan, berpikir komputasional nih kan. Gampang. Gampang, oke.
Kita tugas kelompok dulu ya. Jadi di sini ada ada sebuah cerita lah. Jadi dalam cerita ini nanti ada permasalahan. Coba kamu jawab sesuai dengan pertanyaan ya. Ini tugasnya berkelompok. Jadi satu meja boleh diskusi. Jangan lupa nanti ditulis nama teman-teman dan anggotanya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada. Oke, kita sepakati berapa lama waktu diskusinya? 10 menit ya. 15 menit siap ya. Oke. Langsung dikerjakan. Kelompok, iya kelompok. Oke, nanti perwakilan ya. Ada kelompok yang ibu tunjuk untuk maju. Ini maksudnya kayak mana? Dijawab sesuai pertanyaan. Iya, semeja. Saya nggak bisa presentasi loh, Bu. Bisa. Oke, paham ya? Udah dilihat-lihat, paham apa yang mau dikerjain? No, Orlando boleh lah dengan belakang Orlando. Sama belakang situ. Kamu menghadap ke belakang boleh lah. Nggak apa-apa. Nah. Ya, jadi dibaca dulu, kemudian kamu jawab sesuai pertanyaan. Nanti kita ada perwakilan tiga orang aja yang depan ya. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit maksimal. Oke. Diskusi ya, kerjain. Nah, sesuai dengan teks gimana? Bisa nggak? Jangan lupa nama temannya, kelompoknya ditulis. Ya jawab, mengapa? Di checklist-checklistin aja nggak apa-apa. Silang pun nggak apa-apa. Jangan lama-lama. Ini kalimatnya nomor 3. Boleh dilihat catatannya ya, kan ada kita catat tuh. Bagaimana memecahkan masalah. Nomor 2 apa? Langsung di samping bawahnya boleh. Kalau nggak muat baru di belakang. Oke. Bentar lagi lah ya. Yuk cepat yang belum. Biar kita sempat bahas ya. Karena ada tugas individu lagi masing-masing. Ayo, segera.
Ya, tunggu. Oh, dikit lagi. Tulis nama, jangan lupa nama kelompok. Ayo. Namanya itu berdua. Iya, berdua di sini. Alban sama Dea. Tulis namanya. Emang ada nama? Iya, nama kalian bertiga ditulis. Tulis, Bu. Ya, nama kamu Nizam dengan Zafira ditulis di atas. Kalau nggak ada namanya gimana mau dapat nilai? Ada nama panjang. Iya, nama pendek boleh. Nggak usah. Nggak usah. Nomor 3 udah dijawab. Cepat. Bisa, jangan kerjain, ayo kerjain. Diskusi sama temennya, kalau kamu nggak tahu jawaban tanya temen, ini kayaknya nih, gitu ya. No conte-conte, diskusi dengan teman semeja. Biasakan hidup jujur, no conte-conte, mau jadi apa? Ya, pemerintah. Baik nggak kayak gitu kalau pemerintahnya kayak gitu? Ah. Apa? Ini yang nomor 3 ini boleh buat kita buatan sendiri apa buat sini? Sini, sesuai di sini. Kalimat yang mana? Balik, boleh di belakang kalau nggak cukup. Dekomposisi itu bilang fokus. Dekomposisi apa? Dari permasalahan besar menjadi permasalahan yang lebih kecil. Aku jawabannya. Oke, semenit lagi. Siapin nulisnya, cepat. Apika dan Stefan sini maju. Iya, udah maju sini. Jangan lama-lama, ayo. Iya, ayo maju semua. Paki. Udah boleh berdiri di sini. Nah, kamu jelaskan. Oke. Kelompok lain ya, perhatikan dulu jawaban dari kelompok ini. Mau membacakan hasilnya. Pepek jadi orang bego. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Yafaki akan membacakan hasil diskusi. Nah, ngomong. Oke, pertanyaan yang pertama, coba Faki baca dulu. Adit membagi tugasnya menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikerjakan. Oke, benar nggak? Berdasarkan teks yang sudah kalian baca, katanya Adit membagi tugasnya menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikerjakan. Benar? Oke. B. Adit langsung mengerjakan semua tugasnya sekaligus tanpa strategi. Kamu benar atau salah? Salah. Jadi katanya Adit ngerjakan sekaligus tanpa strategi? Salah. Dia memakai strategi. Oke, berarti jawaban mereka benar ya kan? Jawaban yang benar adalah salah. Oke, C. Adit menulis seluruh detail cerita saat membuat ringkasan tugas
Bahasa Indonesia. Salah. Salah. Enggak. Si Adit nulisnya semua atau ada poin-poin pentingnya aja? Iya, dia hanya menulis hal-hal yang pentingnya saja. Jadi jawabannya adalah salah. Dan terakhir, B. D. 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 Berpikir komputasional membantu Adit menjadi lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Jawabannya benar. Oke, benar jawabannya. Benar. Oke, berilah tepuk tangan dulu kelompok ini. Oke, makasih, boleh balik. Lanjut untuk satu kelompok lagi. Ibu mau jawab soal nomor 2 dan 3. Ada yang mau? Oke, kelompok Farhan. Maju. Farhan sebagai juru bicara. Oke, mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, mengapa Adit merasa berpikir komputasional bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, membagi-bagi tugasnya agar lebih cepat selesai. Mengapa Adit merasa berpikir komputasional bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Karena apa tadi? Membagi-bagi tugasnya agar lebih cepat selesai. Karena membagi-bagi tugasnya lebih cepat selesai. Boleh? Boleh. Tapi ada nggak yang bisa lebih bagus lagi bahasanya? Ada. Coba kelompok Alban. Komputasional Membantu bagi Adit. Ya boleh ya. Jadi dengan berpikir atau proses komputasional ini tadi ya bisa menyelesaikan tugas lebih cepat, lebih efisien ya. Oke, boleh yang ketiga. Tulislah kalimat yang menunjukkan proses dekomposisi berdasarkan teks tersebut. Namanya sesi-sesi kecil sehingga belajar menjadi lebih cepat. Oke, jadi dekomposisi itu artinya apa ya? Memecahkan masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Ada nggak di sini langkahnya tadi dekomposisi? Ada. Yang mana kalimatnya? Kakaknya tadi menyarankan Adit untuk memecah tugasnya menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian mana lagi? Ada satu lagi kan? Adit membagi waktunya ke dalam sesi-sesi kecil sehingga belajar menjadi lebih cepat. Iya, itu yang lebih tepat lagi. Tapi bolehlah ya. Oke, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan dulu. Oke, Ibu kumpulkan tugasnya ya. Sini. Nanti Ibu periksa sisanya. Namanya udah lengkap kan? Udah ditulis? Oke. Oke, tinggal yang terakhir ini sekarang. Karena sudah belajar tadi yang namanya berpikir komputasional, kalian Ibu kasih kuis memecahkan kode ya. Ini ditulis di buku masing-masing. Buka buku tulisnya. Tidak boleh kerjasama ya. Untuk yang ini tidak boleh kerjasama. Kalian harus jawab masing-masing. Ibu kasih waktunya 3 menit. Oke, sabar ya. Soalnya ada di depan.
Soalnya ada di depan. Kalian langsung saja jawaban. Oke, sebelum mulai diperhatikan dulu. Jadi ini adalah kode ya. Kamu menjawab, memecahkan kode-kode warna ini menjadi sebuah kata ya. Ini adalah kuncinya A, I, E, B, C, dan L. Ini contohnya nih, ungu, L ya kan. Ada warna kuning, E, hijau itu C, dan yang terakhir ada huruf oranye, ada warna oranye, artinya I, berarti leci. Jadi yang akan kalian jawab ya, ada 5 nih, sebar kita buka dulu ke atas. Oke, ya ada 5, kelihatan kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Langsung pecahkan kodenya di buku tulis masing-masing. Ibu kasih 3 menit. Warnanya nggak perlu, langsung jawaban saja seperti ini. Nomor 1 jawabannya apa? Nomor 2 jawabannya langsung apa? Tidak usah buat soal, langsung jawaban, kita kuis cepat-cepatan. Ayo, nih yang belakang kelihatan kan? Oke, semangat. Soalnya ada 5. Ya, ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa ya, Ibu sampai lupa hari ini ya kan, hari dan tanggal. Tanggal 29. Ini nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, Ibu kasih semenit lagi, siap ya. Ya, yang udah siap sabar, kita tunggu. Nanti kita periksa sama-sama. Oke, siap semua? Oke, ada yang belum? Oke, 1 menit, cepat. 1 menit terakhir. Ayo. Sabar ya, setelah ini kita tukar, kita koreksi. Yuk yang lain kita sambil nunggu temannya, ingat-ingat lagi ya. Nah, harus teliti, jangan sampai salah. Udah kita hitung ya sampai 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
tidak siap, tukarlah dengan temannya. Boleh yang sendirian tukar di belakang. Oke, sudah tukar semua. Biar kita jawab ya sama-sama ya. Kira-kira nomor 1 apa ya? Nomor 1 adalah baca. Iya, di checklist ya. 1 soal 1. Yang kedua, apa ini yang kedua? Cabe. Cabe. Yang ketiga, Bali. Bali. Yang keempat, beli. Ya, beli ya. Yang kelima apa yang terakhir? Laci. Oke, ada yang benar semua. Dinilai benarnya semua ada 5. Oke, yang benar semua. Yang benar 4. Benar 3. Benar 2. Benar 1. Ada yang benar 1. Belajar lagi ya. Oke, boleh dikembalikan bukunya. Nanti kita nilai. Sekarang kita akan menyimpulkan ya. Apa hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu tadi? Berpikir. Iya, jadi kalau ada permasalahan, kita memakai berpikir komputasional ini untuk menyelesaikan masalahmu itu dengan logis. Jangan tidak logis ya. Terus ada tahapan-tahapan agar bisa membantu menyelesaikan masalah tadi, ya kan? Ada berapa tadi tahapan? Ada berapa prinsipnya tadi berpikir komputasional? Ada 4. Yang pertama namanya apa? Dekomposisi. Yang kedua, iya, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, iya, algoritma. Ini tadi ya, bisa kita simpulin. Dekomposisi membagi masalah besar menjadi bagian lebih kecil agar mudah diselesaikan. Sedangkan pola, ya, pengenalan pola dengan abstraksi bisa membantu kalian mengenali kesamaan, kemudian fokus pada hal penting, memudahkan menemukan solusi. Yang terakhir ada algoritma, langkah-langkah logis untuk menyelesaikan tugas dengan jelas dan teratur. Oke, sampai sini hari ini. Bagaimana menurut kamu pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Kalau senang coba 2 kali tepuk pramuka. Oke, ya, jangan lebih-lebih, 2 kali aja cukup. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar ini ya, berpikir komputasional. Minggu depan kita akan mengulangi lagi pembelajaran ini, tapi dengan permasalahan-permasalahan yang baru ya. Ibu mau lihat apakah kamu nanti bisa. Ibu berikan permasalahan, kamu bisa menyelesaikan. Insya Allah bisa. Oke, jadi semoga kalian bisa memanfaatkan ya, Aska ya, memanfaatkan pembelajaran pada hari ini untuk menghadapi cobaan ataupun ujian ataupun permasalahan kalian di kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, pembelajaran hari ini selesai ya. Boleh kita istirahat.